Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Dan tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi sampai kepada Allah hanya melalui. Dan Petrus mengatakan dalam kisah 4 ayat yang kedua, dan keselamatan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan juga kita katakan kalau engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Haleluya, mantap, puji nama Tuhan. Dan juga saya mau mengatakan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai setiap kehidupan kita dimanapun kita saat ini. Pada kiranya di sore hari ini saya mengucapkan selamat sore dan Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang kami lakukan, apapun yang sedang kami lakukan, kerjaan apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Dan kalau mereka sedang beristirahat, Tuhan juga memberkati. Apapun Tuhan Yesus, biarkan kami tetap bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Di dalam nama Yesus dan dalam doa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 34 dalam bahasa Inggris. Teach me, O Lord, to follow your decrees, then I will keep them to the end. Give me understanding, and I will keep your law, and I obey it with all my heart. Haleluya. Jadi tema kita adalah pengertian yang membawa ketaatan. Jadi pengertian yang kita miliki semoga membawa ketaatan. Ya, karena dikatakan let me understand the teaching of your precepts, then I will meditate on your wonders. Biarkan aku, itu dalam Mazmur 119 ayat 7. Dan biarkan aku mengerti pengajaran dari ajaranmu supaya aku merenungkan keajaiban-keajaiban. Haleluya. Jadi pengertian ini perlu bagi kita tentang kebenaran firman Allah. Kalau kita mengerti sebagai orang beriman apa tugas dan tanggung jawab kita, semakin kita cinta kepada Tuhan. Kalau kita mengerti mengapa kita harus hidup dalam dunia ini, saya yakin dan percaya kita akan berbeda dalam menikmati. Kita memang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, papan, pangan, dan pendidikan kita. Tetapi yang mau saya katakan, tanpa pengertian kita hanyalah manusia robot. Tanpa pengertian kita hanya berkutat dengan dunia ini tanpa merasakan kehadiran Allah. Tapi kalau kita memiliki pengertian, kita memang berjuang dalam tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak akan kehilangan arah. Karena buat apa orang memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Tidak ada perlu. Kalaupun seluruh dunia ini dikatakan firman Allah, dikatakan oleh Yesus, mereka miliki. Kalau mereka binasa tidak ada gunanya, karena mereka tidak punya pengertian. Dan itulah sebabnya pentingnya pengertian ini dalam kehidupan kita. Nah, untuk mendapatkan pengertian yang daripada Tuhan, dikatakan ajarlah aku ketetapan. Ketetapan Tuhan itu satu contoh. Mengapa kita tidak boleh mengutuk Israel? Karena ketetapan Tuhan tidak boleh mengutuk Israel. Sebagai orang percaya, ya kalau orang di luar sana silakan saja.
Tapi sebagai orang percaya, ketetapan Tuhan sudah dilakukan. Barang siapa memberkati Israel, aku akan memberkati. Barang siapa mengutuk Israel, aku akan mengutuki. Olehmu seluruh bangsa di muka bumi ini akan menjadi berkat. Baca itu, Kejadian 12 ayat 3. Jadi Tuhan itu mau kita memiliki pengertian. Satu contoh lagi, perjanjian itu, bahwa itu mau mereka mau berbuat jahat, mau berbuat apa, bukan saya mendukung perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi yang saya tahu bahwa tindakan-tindakan mereka dalam mempertahankan diri, kita tahu Hamas itu bagaimana dalam garis-garis besar tindakan-tindakan mereka, membumi hanguskan Israel, melenyapkan Israel. Ya, sebagai orang yang mengalami ancaman, dia harus mempertahankan diri mereka. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Karena mereka di mata Allah, mereka kekasih Tuhan. Itu ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada Israel. Itu sebabnya ujung dari kedatangan Tuhan itu, peristiwa-peristiwa yang ada di Yerusalem itu akan menjadi kunci. Dan nubuatan-nubuatan sudah dikatakan, perang akan ada di mana-mana, dan itu masih dalam skala kecil. Tetapi yang mau saya katakan adalah, memiliki pengertian sehingga kita menghargai ketetapan-ketetapan Tuhan bahwa Israel adalah milik yang istimewa, milik Tuhan secara istimewa, dan itu tidak bisa diganggu. Dan karena apa? Sejarah telah membuktikan dan Alkitab telah menuliskan bahwa mereka adalah pilihan, umat pilihan Allah. Itu ketetapan Allah. Sehingga bagaimanapun mereka tetap Allah tidak sungkan-sungkan mengarahkan kepada mereka. Keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, penyembah berhala. Mereka suka berubah-ubah. Mereka suka melakukan yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi bagaimanapun, karena itu ketetapan Allah itu tidak dapat diganggu juga. Sama ketetapan MPR. Supaya ketetapan MPR itu dapat diubah, mereka harus bersidang lagi. Ketetapan MPR itu mengikat baik anggota MPR maupun anggota semua masyarakat Indonesia. Itulah ketetapan. Dan demikian juga ketetapan yang Tuhan tentukan. Dan Tuhan belum pernah menagih ketetapannya itu. Yang kedua, dikatakan berilah pengertian, ya Tuhan. Jadi kalau sudah dapat ketetapan, lalu mereka ingin ada pengertian dari Tuhan, itu ada dalam Pemazmur. Dan kita juga biarlah pengertian Tuhan juga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki pengertian setelah kita memegang Taurat Tuhan atau memegang firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kita cinta kepada firman Allah ini, cinta kepada kebenaran, cinta kepada kekudusan, cinta kepada sifat-sifat Allah yang luar biasa itu. Karena apa? Kita sudah punya pengertian yang jelas, pengertian yang membawa ketaatan kepada Tuhan. Jadi, kalau pengertian yang membawa ketaatan kepada Tuhan, wow, saya yakin dan percaya, nggak ada lagi orang-orang mencuri, membohongi, melakukan hal-hal yang jahat, mempersekusi orang lain, dan sorry ya, karena ada saya dengar kaca pecah, jadi agak mengganggu. Nah, jadi kita teruskan. Jadi kita harus punya pengertian, dan ketika kita punya pengertian itu memegang firman Allah. Dan kemudian yang ketiga, Pemazmur mengatakan mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Jadi mentaati firman Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati. Dikatakan oleh firman Allah, I have promised, you are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Itu Mazmur 119 ayat yang ke 57 ya. Jadi Tuhan bagian kita, dan aku telah berjanji untuk mentaati firman. Karena apa? Firman itu menuntun kita. Firman itu adalah terang kita, suluh bagi jalan-jalan. Dan firman itu
yang koreksi kehidupan kita. Firman itu memperbaiki kelakuan kita. Firman itu membawa dan mengajar kita kepada kebenaran. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kita ketika kita memiliki pengertian tentang firman Allah, ya, pengertian itu harus membawa kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Supaya apa? Kita diberkati, kita dipelihara, kita dilindungi, kita dijagai. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala firman-Mu, biarlah kami mengerti akan apa-Mu, dan kemudian kami akan memegang sampai akhir, dan biarkan kami mengerti sehingga kami memegang Taurat Tuhan dan mentaati firman-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan tolong kami bersyukur. Dalam nama Yesus, kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit, angkat tangan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dan Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, kau tidak mengalami cara datanglah kepada mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka diserang keluar oleh diri Yesus, engkau semua oleh kuasanya engkau semua. Jamahanmu Tuhan dibutuhkan oleh mereka, kesembuhan mereka butuhkan datang kepada mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka dengan kuasa. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidup, arahkan tangan kepada Tuhan, Tuhan yang akan datang. Dalam nama Yesus, saya percaya kepadamu Tuhan, Engkau sangat melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dimanapun mereka saat ini berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sudah pernah menolong kami berulang-ulang, Engkau menolong Tuhan, dan Engkau juga akan menolong mereka sampai saat ini. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi permasalahan mereka, pergumulan mereka, Engkau Allah yang menjawab. Sebab pertolongan kami dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapak di surga buat pertolongan, buat kebaikan mereka. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Dan nanti kalau kita mau tidur jangan lupa berdoa. Saran saya supaya kita kuat dalam iman kita dan ini jangan pernah lepas. Kita bergantung kepada Tuhan dan perkatakan firman Allah dan ayat. Bilang kalau firman Allah, kalau kau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kau, itulah apa saja. Tuhan firman tinggal dalam hati kita, Tuhan akan biarlah dan ketika dan kita lakukan. Mantap, mantap, mantap.